Assalamualaikum. Pagi Pak Erwan. Gimana kabarnya? Alhamdulillah. Gini Bu, jadi kemarin Ibu cerita mau pengen dilihat supervisi tentang proses pembelajarannya ya. Kemudian mungkin besok bisa dilaksanakan. Sebelum nanti saya supervisi, saya coaching ya. Itu tujuan pembelajaran apa yang ingin dicapai oleh Ibu? Tujuan pembelajarannya adalah materi dulu ya Pak. Saya materinya tentang hikayat. Tujuan pembelajarannya adalah siswa mengetahui ciri-cirinya. Kemudian yang kedua, siswa dapat menemukan gagasan serta pesan yang terdapat dari hikayat. Yang ketiga, siswa dapat menemukan nilai-nilai yang tersirat maupun tersurat dari teks hikayat tersebut. Oke, baik. Itu ada 3 berarti ya Bu ya, tujuan pembelajarannya. Kemudian dari 3 pembelajaran itu area pengembangannya yang hendak dicapai apa Bu kira-kira? Area pengembangannya saya menginginkan siswa itu nanti bisa menemukan cirinya, kemudian siswa bisa menangkap nilai-nilai yang terdapat dalam teks hikayat tersebut. Oh, berarti tujuan pengembangan yang hendak dicapai itu paling tidak siswa mampu untuk menangkap tentang hikayat, hikmahnya dan lain sebagainya ya. Yang ketiga Bu, dalam proses pembelajaran itu kan ada strategi untuk mencapai tujuan pembelajaran. Kira-kira strategi apa yang bisa digunakan oleh Ibu untuk mencapai tujuan pembelajaran yang tadi Bu? Yang pertama saya menggunakan pembelajaran sosial emosional. Kemudian kayak saya itu yang saya ambil adalah dengan metode STOP. Itu saya gunakan di awal agar anak lebih fokus untuk mendengarkan materi yang saya sampaikan. Kemudian siap untuk memasuki pembelajaran. Kemudian yang kedua adalah discovery learning. Itu yang saya ambil. Kemudian nanti saya adakan diskusi kelompok serta metode berikutnya adalah inquiry Pak. Oke, itu strategi yang dipersiapkan untuk mencapai tujuan pembelajaran ya. Kemudian kira-kira apa saja sih yang diperlukan atau mungkin persiapan apa saja yang sudah Ibu lakukan untuk pelaksanaan KBM itu? Yang pertama tentu saja materi ya Pak. Itu saya sudah menyiapkan PowerPoint-nya. Kemudian sarana pendukungnya ada Infokus. Kemudian untuk sarana latihannya siswa sudah saya persiapkan teks hikayat, LKPD ya. LKPD ya. Berikutnya Bu, kan siswa itu beragam ya Bu ya. Ada beraneka macam, entah itu gaya belajarnya, entah itu dalam mengerjakan apapun yang ditugaskan oleh guru, kemudian hasil produknya dan lain-lainnya ya. Kira-kira apa yang bisa dilakukan oleh Ibu menghadapi siswa yang berdiferensiasi atau beragam ini Bu? Untuk siswa yang beragam, saya menggunakannya adalah diferensiasi di produk Pak. Oh, produk ya. Bahwa siswa ada yang nanti hasil diskusinya bisa dalam bentuk ketik laporannya, kemudian yang kedua adalah mereka bisa membuat PowerPoint tergantung kesanggupan mereka. Oh iya. Jadi yang dihasilkan tentu saja nanti akan bermacam-macam ya. Nah, dari bermacam-macam ini kan nanti pasti dipersiapkan pola rubrik penilaiannya ya. Kira-kira nanti apa sih keberhasilan koridor keberhasilan yang dikemukakan oleh Ibu atau sebagai syarat bahwa siswa ini sudah berkembang pada tahapan pra pembelajaran yang berdiferensiasi tadi? Adalah dari hasil produknya Pak. Ada beberapa pertanyaan yang saya berikan, misalnya terkait dengan ciri-ciri. Berapa banyak siswa bisa menemukan bisa menemukan ciri dalam teks tersebut. Yang kedua adalah nilai-nilai. Berapa banyak juga siswa menemukan nilai-nilai yang terdapat dalam teks tersebut. Tentu saja setiap kelompok
mungkin proses pencarian dirinya tidaklah sama. Oh iya. Nah, ini yang menjadi pembedanya kira-kira itu, Pak. Jadi sudah bisa juga ya keberhasilannya. Kemudian apa yang ingin Ibu capai tadi tentang tujuan pembelajaran belajar tentang hikayat, kemudian strateginya juga sudah disiapkan, kemudian bagaimana Ibu sudah mempersiapkan segala sesuatunya demi proses pembelajaran ini. Semoga nanti apa yang sudah Ibu rencanakan ini bisa terlaksana dengan lancar ya Bia. Bisa terlaksana lancar, kemudian siswa juga aktif sampai tujuan pembelajaran itu benar-benar tercapai. Mungkin itu Bu pertanyaan-pertanyaan dari saya. Semoga besok bisa dilaksanakan. Bisa sampai berapa Bu? Besok mulai jam 3 Pak. Ya. Baik, mungkin itu yang saya berikan pertanyaan kepada Ibu. Terima kasih Bu Ratna. Bu Ratna merupakan guru bahasa Indonesia yang bisa dijadikan rujukan atau dijadikan sebagai sampel, bisa menginspirasi bagi rekan-rekan guru yang lain. Terima kasih. Iya, sama-sama Pak Ewan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdoa dimulai. Berdoa selesai, memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu menjelaskan materi pembelajaran hari ini apa? Ibu absen dulu. Siapa yang tidak hadir hari ini? Biasanya kalian kalau absen itu bilangnya hadir atau angkat tangan. Ibu minta hari ini karena ini adalah hari Senin, hari pertama dan Nur Praba, Rahel Kaya, biasa aja Bu. Kara Maeswari, Bahagia, Revi Dwi Oktavianto, Rivaldo Anda, Lela, Salsa, Lucy, Tegak ya Pak, Sari, Sugandan. Sekalipun kalian tadi ada yang lelah, barangkali karena ikut LTKS ya. Kemudian barangkali ada kalian yang pusing karena kondisi kesehatannya kurang prima hari ini. Yang pasti kalian harus mengikuti pembelajaran bahasa Indonesia selama 3 kali 45 menit. Apa materinya? Kemarin terakhir bahas apa? Setelah akhir bahas tentang anekdot. Kita masuk materi baru. Ini ya materi kita tentang hikayat. Ada yang pernah dengar hikayat itu apa? Belum pernah dengar? Baik. Sebelum kita memulai pembelajaran ini, silakan letakkan dulu benda yang kurang, entah itu pulpen, entah itu HP. Duduk dengan tenang, boleh bersandar, boleh berdiri, ya, duduk dengan tenang, agar kalian bisa mengikuti pembelajaran hari ini dengan baik. Tidak ada yang disitu, tidak ada satu benda pun yang tersentuh, terletakkan, ya supaya kalian lebih bisa untuk berkonsentrasi. Ini cuma mengingat itu. Ya. Karena ini penting ketika kalian pegang pulpen, HP, kemudian minuman, maka konsentrasi kalian lebih kepada minuman, lebih kepada pulpen, lebih kepada HP. Oke? Sudah duduk dengan nyaman? Sudah duduk dengan nyaman? Oke. Kalau sudah duduk dengan nyaman, perhatikan yang ada di papan tulis ini adalah materi kita tentang hikayat. Apa sih hikayat? Dan kalian nanti harus apa sih dengan materi ini? Karena materi ini panjang dan kemudian kita perlu mulai untuk mengenalkan tentang hikayat itu. Jadi kita lanjutkan. Mendulang nilai kehidupan dari hikayat. Ini temanya.
tahu arti mendulang? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Ini bahasa boleh mencari. Jadi kalau mencari ini dapat. Kalau mendulang gabung semuanya. Itu saja. Kenapa materinya temanya lebih kepada mendulang nilai kehidupan dalam hikayat. Hikayat PS cerita rakyat. Ada yang sudah kalau cerita rakyat tahu ya? Tahu. Cerita rakyat tahu. Oke, kita main konsentrasi. Nanti ketika ibu sebutkan namanya, kamu sebutkan satu judul cerita rakyat yang kamu tahu. Paham? Kita main konsentrasi dulu ya, biasa main konsentrasi. Nanti disebutkan misalnya Jak, apa judul? Ibu sebutkan Aina, apa judulnya? Dan kemudian ketika ibu sebutkan Jak, konsentrasi lagi, Jak boleh menyebutkan satu nama temannya. Kalau dia tidak bisa, dia berdiri dulu ya, tidak bisa menjawab, berdiri, baru nanti dilanjutkan kepada teman yang berikutnya. Oke? Paham? Kemudian Papi yang memimpin, sekarang Papi yang memimpin. 1, 2, 3. Konsentrasi, Nabil. Mas. Dan Papi yang memimpin. Konsentrasi, Sarif. Surah dan bayang. Ya. Sarif yang memimpin. Konsentrasi, Zek. Jack pimpin, ayo saudara. Kita hitung yuk. 1, 2, 3. Konsentrasi. Nela. Apa? Cium banana, boleh. Nela sekarang yang mimpin. Ntar dulu, hitung 1, 2, 3. Sama. Sanggup? Boleh, betul. Boleh duduk, boleh dijawab. Ya. Alma yang memimpin. 1, 2, 3. Belum. Boleh, kamu yang memimpin. Ya. Belum, yang jelas. Sudah makan Tuhan. 1. Belum, konsentrasi sambil tangan. Danau Toba. Asal usul Danau Toba. Itu ya. Jadi kan, sampai sini berarti kalian tahu bahwa itu adalah cerita rakyat. Kemudian ibu buat ini. Hikayat PS cerita rakyat. Jadi tahu apa itu hikayat? Iya, apa? Hikayat PS cerita rakyat. Tadi kamu sudah menyimpulkan judul-judul cerita rakyat, ya kan ya? Disatukan. Kira-kira hikayat itu apa ya artinya tanpa dia Google? Kira-kira hikayat apa ya? Hikmah rakyat. Tadi sudah ada yang menyebutkan Samburian, judul cerita rakyat. Ada yang menyebutkan Cium Manara, judul cerita rakyat. Nah, kemudian ibu tarik garisnya. Ini hikayat. Berarti kan kalau PS itu hampir ada kesamaannya. Jadi hikayat itu apa? Salah satu jenis dari cerita rakyat. Oke? Jadi salah satu jenis cerita rakyat banyak dong. Iya. Lanjut. Apakah hikayat sama dengan cerita rakyat? Ada persamaannya, ada perbedaannya. Karena dia harus berdiri sendiri. Kalau cerita rakyat kalian kan belajar ketika SMP atau SD. Tapi ketika SMA kita belajar cerita rakyat, tapi penyebutannya bukan cerita rakyat, lebih kepada hikayat. Yang selanjutnya sekarang manfaatnya. Tapi tahu kita belajar ini manfaatnya apa sih? Manfaat hikayat. Kira-kira apa? Apa manfaatnya? Kamu baca teks. Ada manfaatnya tidak? Apa manfaatnya? Betul, mengetahui hikmah atau pesan yang dapat diambil dari sebuah cerita. Cerita apapun itu sebelum kemerdekaan, novel, cerpen, pasti ada pesannya.
Nah, begitu juga dengan cerita rakyat akan ada pesan. Ini bahwa ibu berharap bahwa kalian itu tahu cerita apa hikayat itu apa sih ciri-cirinya. Karena kan baru belajar nih, supaya tahu. Kemudian yang kedua adalah peserta didik mampu menemukan gagasan atau pikiran dalam cerita rakyat itu menceritakan tentang apa? Kalian harus tahu. Yang ketiga adalah bahwa kalian mampu menemukan makna tersirat. Apa nilai-nilainya? Tadi teman kamu menyebutkan bahwa apa sih hikmah dari pembelajaran kita membahas tentang hikayat. Selanjutnya, ini materi yang akan kita bahas. Tadi judul temanya adalah menjulang nilai-nilai kehidupan dalam hikayat. Yang pertama adalah ciri-ciri hikayat. Yang kedua nilainya, yang ketiga adalah kaidah kebahasaan. Seperti biasa kalau bahasa Indonesia seperti itu. Next, yang selanjutnya. Nih, tadi teman katakan salah satu jenis dari cerita rakyat. Nah, kuncinya di sini bahwa cerita rakyat itu ada yang legenda, campur diam. Itu kan legenda terjadinya Kampungan Perahu, ya seperti itu. Malin katanya ada anak yang durhaka kepada orang tuanya, kemudian ada pantai, kemudian ada relief seperti manusia yang sedang bersujud. Itu adalah legenda. Kemudian kalau fabel cerita tentang hewan. Misalnya kalian kenal tentang cerita pensil. Yang terakhir adalah hikayat. Nah, ini yang akan kita bahas. Akan kita bahas. Ini sudah lewat. Ini masa SD, kemudian ini masa SMA, masa SMP. SMA kita akan membahas adalah hikayat. Apa itu hikayat? Oh begini ya Bu, karya sastra lama. Kenapa disebut dengan karya sastra lama? Nanti kalian akan melihat yang dimaksud lama itu apa. Jadi sebelum Indonesia merdeka, mungkin ketika Indonesia ada sudah ada ceritanya. Alisinya bisa berupa cerita, bisa undang-undang, silsilah dan seterusnya. Contoh ada hikayat. Ya, Daga Raja. Tuh tangan buat Jack. Kan itu banyak ya. Ada apa lagi yang ketemu? Silakan angkat tangannya. Ini sudah dijawab ya. Istana Sendris. Berarti ini itu ini yang belum. Ya silakan Paki. Setelah berapa lama di atas kerajaan? Setelah berapa lama di atas kerajaan? Itu ciri hikayatnya apa? Istana Sentris. Setelah berapa lama di atas kerajaan? Sama nggak dengan kau? Sama. Sama tidak jawaban beda. Ya. Jadi ada kata setelah berapa lama di atas kerajaan, itu terlihat kalimat itu adalah Istana Sentris. Itu kan buat pakai. Next, Istana Sentris kita dapat 2 kalimat. Ayo, ini masih ada. Ya, kemustahilan. Apa aja? Yang itu yang Putri Siti Keding hamil bersalin oleh putra laki-laki yang bawa panah sama pedang. Ya, itu mustahil. Di dalam perut ibu ada anak kembar, yang satu bawa pedang, yang satu bawa panah. Makanya ibu bilang itu mau tawuran dari situ. Karena itu mustahil. Cerita lama, cerita dulu itu seperti itu. Betul ya? Ini sudah ada teman yang menemukan Istana Sentris, kemudian kemustahilan. Lanjut, next. Silakan Nabil. Hah? Oh salah. Ibu Nabil sampingnya ya? Ya. Maka pada suatu hari ia pun menyuruh orang membaca doa kudus dan sedekah kepada fakir dan miskin. Itu terus ke dalam kesaktian. Ke dalam kesaktiannya apa? Kemudian beberapa lamanya Tuan Putri Siti Keding pun mengingat dan bukannya ada 2 orang putra. Jadi yang disebut saktinya ini gara-gara berdoa, baca doa kunut, ya kan, ambil orang sekampung, kemudian kesaktiannya adalah istrinya menjadi hamil. Oke, termasuk adalah kesaktian karena doa. Ya. Next, masih ada lagi? Kata-kata arkais. Kita next dulu ke sini ya. Apa sih yang dimaksud dengan kata arkais? Nih. Ya? Nah, ketemu ya. Apa kata arkais? Aina? Kata
Ya, zaman dahulu sastra lama menyebutnya itu adalah kata. Kemudian sekarang diubah menjadi setelah. Ini yang disebut dengan kata kais. Next, apa lagi? Baginda. 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 Nih, Iya. ya. Sekarang lebih dikenal apa? Kata kais. Kata zaman dahulu yang untuk penyebutan raja. Baginda. Ya. Ya. Oke. Jadi ini pemanggilan. Sekarang kan jarang disebut. Atau mungkin Pak Presiden sebutnya baginda presiden. Bukan, karena kata itu sudah digunakan itu betul adalah kata kais. Apa lagi yang ada di sini? Amila, seharusnya amil atau mengandung? Ya, atau mungkin amil benar, tidak usah menggunakan akhiran lah. Apa lagi? Tersebutlah, seharusnya pada suatu hari. Ini ada kata tersebutlah pada suatu hari. Jadi ada kata tersebut itu adalah arkais, ada hatta adalah arkais, ada baginda adalah kata arkais, kata yang sekarang sudah tidak digunakan lagi. Kalaupun ada, proses penggunaannya itu sudah jarang. Mungkin memunculkannya adalah sebagai efek kamu buat puisi atau kamu buat cerpen. Ada muncul kata-kata seperti ini. Biasanya yang muncul yang biasa nih. Baginda atau mungkin hamil. Tapi kalau tersebutlah atau hakta itu sudah tidak keluar kata-kata seperti itu. Oke? Ya itu sudah kalian paham. Kita lanjut. Ini sudah ya. Nah, kita coba tes yang kedua nih. Nilai-nilai hikayat. Tadi kan nilainya ada berapa di sini? Kita cek dulu nilainya ada berapa ya. Nih, ada 4. Ada nilai moral, pahami lagi, kemudian ada nilai agama, ada nilai sosial, dan ada nilai budaya. Kalau nilai agama adalah oke, kita coba di sini cek. Mana nilai agama? Nih, ada kata-kata pada sadari menyuruh orang membaca doa kunut. Ada kata doa kunut dan sedekah adalah nilai agama. Next, ada nilai apa lagi? Moral apa? Kita bertemu dari teksnya adalah kutipannya nilai agama. Menyuruh orang membaca doa kunut dan sedekah kepada fakir miskin. Itu agama. Adakah nilai yang lain? Ada? Nilai apa? Nggak ada. Nilai budaya apa? Dari negeri Kauman Syariah. Budayanya apa? Biasanya apa? Nggak ada. Oke. Cuma agama itu. Ya, jadi betul. Dari teks ini yang paragraf pertama hanya ada nilai. Jadi hari ini ada 2 yang aku sampaikan kepada kamu terkait dengan budaya. Cirinya, karakteristiknya. Cirinya ada berapa? Ada 5. Kemudian kalau nilai-nilainya 4. ada 4. Nah, jadi Ibu berharap kalian bersama dengan teman kelompok Ibu berikan teks hikayatnya, kemudian kalian bekerja menemukan apakah ada ciri yang kita maksud, kemudian ada atau ada nilai-nilai. Sebelum kalian ini dibagi kelompok, ada yang ingin ditanyakan terkait materi ini? Ada yang ingin ditanyakan? Sudah paham? Sudah paham? Sudah paham? Ya, baik. Kalau sudah paham, jadi kita akan membagi dalam bentuk kelompok. Ini berapa orang sih? 30. 38. 38. Baik, berarti ada yang 5, ada yang 4. Mau dipilihkan atau mau pilih? Dipilihkan. Iya. Oke, berarti Ibu buat berapa kelompok? Ada yang 5, ada yang 4. 8 kelompok. Tadi ada yang 5, ada yang 4. 38 dibagi 4, ada 38 dibagi 8 berapa? Ayo dengan teman-teman kalian. Ya. Pertanyaan pertama adalah buatlah ringkasan cerita hikayat bersama dengan kelompokmu. Jadi pertama cari ringkasannya. Kemudian yang kedua yang diminta adalah
menemukan nilai-nilai kehidupan. Apa nilai kehidupan yang ada dalam teks cerita hikayat tersebut? Gitu. Jadi udah paham ya tugasnya? Kemudian kita sepakati berapa menit? 20 menit bisa? 30 menit? Ya, baik. 30 menit kalian berdiskusi. Selepas dari 30 menit kalian ketemu dengan kelompoknya, langsung nanti presentasi depan. Paham ya? Oke. Sekarang silakan bergabung bersama dengan anggota kelompoknya. Silakan bergabung. Adalah karya sastra lama. Yang kedua, kita belajar tentang apa? Ciri-ciri hikayat. Ada berapa ciri hikayat? 5. Yang pertama? Yang pertama apa? Anonim. Kemudian yang kedua, istana sentris. Yang ketiga, kesaktian. Yang keempat, mustahilan. Yang kelima, apa? Kata archais. Oke. Kemudian kalau ini apa namanya? Nilai-nilainya apa saja? Terus agama, budaya, nilai moral. Itulah pembelajaran kita hari ini. Semoga kalian telah memahami tentang materi hikayat. Kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan hikayat. Ini ringkasan cerita hikayat. Hatta berapa lamanya, maka raja berapapun hendak merajakan anaknya kedua itu. Baginda menyuruh bendahara dan laksamana kerahkan segala pegawai, suruh berlengkap, kita hendak merajakan anak kita kedua. Adapun akan dilingga itu sudah pati, berperbuatkah istananya sedia, sehingga dipintan juga yang belum diperbuat istananya. Hatta selang beberapa hari lamanya, maka istana pun berdirilah. 17 ruangnya, maka minta baginda, hai laksamana, sudahkah istana dipintan yang diperbuat oleh laksamana itu? Setelah pada keesokan harinya, maka baginda pun berangkat keluar, dihadap oleh segala pegawai dan pertuanan sekalian. Maka kita baginda, hai mama bendahara, kerahkan segala orang suruh berjaga-jaga.
Yuk. Kesaktian. Maka baginda pun selalu sukacita lalu memberikan anugerah akan Laki Laksamana emas dan perak berpuluh-puluh kali. Setelah pada keesokan harinya, maka baginda pun berangkat keluar dihadap oleh segala pegawai dan tuan rumahnya. Sekian presentasi dari kelompok 7. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini merupakan hari di mana Ibu sudah melaksanakan observasi ya Bu ya, supervisi kemarin. Ya, betul. Perkenalkan, ini adalah guru bahasa Indonesia Ibu Hajah Ratna Sri Hatiningsih yang sudah saya coaching untuk melaksanakan supervisi kelas. Nah, kemudian pada saat supervisi itu banyak hal-hal yang dikembangkan, banyak hal-hal yang inovatif selama pelaksanaan observasinya, dan Ibu sudah luar biasa. Nah, di sini saya mempunyai beberapa pertanyaan ya Bu ya, tentang tujuan serta refleksi pelaksanaan dari pembelajaran yang kemarin sudah Ibu laksanakan. Baik, selama pelaksanaan kemarin Bu, pelaksanaan Ya. observasi, bagaimana sekarang perasaan Ibu? Proses itu sesuai dengan apa yang saya rencanakan. Luar biasa ya Bu ya, lega lah. Enggak, apalagi saya dipantau ya Pak. Kemudian saya tadi ada beberapa siswa itu yang mungkin secara proses itu tidak melaksanakan dengan sesuai dengan rencana. Apa kira-kira kendalanya Ibu selama proses kemarin? Kendalanya itu tadi Pak, tentang kelompok ya, yang seharusnya memakan waktu menurut saya 5-10 menit sudah selesai, ternyata lebih gitu. Jadi jam pembelajaran terpotong, waktunya adalah untuk pembagian kelompok. Itu saja sih Pak. Terus kemudian ketika proses pengerjaan tugas juga ada siswa yang kurang fokus. Jadi ada temannya yang memang sudah mulai membaca ceritanya, sementara asik ngobrol atau mungkin melihat HP. Ada beberapa yang kebetulan kelompoknya itu didominasi dengan laki-laki. Kalau itu heterogen laki-laki dengan perempuan, itu saling mengingatkan sih. Kalau yang banyak laki-laki, saya lihat ada satu kelompok yang memang kurang serius. Oke. Baik, dari itu apa yang akan Ibu lakukan nantinya? Dari kelemahan, Ya. ya. Barangkali yang akan saya lakukan, mencoba nih Pak, dengan pola sesuai dengan kebutuhan belajar barangkali Pak, agar supaya mereka berpikirnya satu frekuensi gitu. Oh iya. Rencana ke depan saya sih seperti itu Pak. Baik. Kemudian berikutnya harapan Ibu tentang pelaksanaan coaching kemarin Bu. Apa harapannya ke depan? Harapan ke depan mungkin dari sayanya adalah proses pembelajaran menarik, kemudian juga bisa lebih membawa siswa ketika mungkin ada kesulitan untuk memecahkan apa sih kesulitannya, sehingga ketika bekerja kelompok gitu kan, pekerjaannya itu menjadi lebih cepat untuk selesai. Oke. Untuk harapan Ibu sendiri sekarang? Harapan saya dalam proses pembelajaran banyak hal sih Pak, metode yang bisa saya lebih gali lagi sehingga pembelajaran menjadi lebih menarik. Itu kan baru satu ya Pak. Mungkin saya mencoba dengan metode jigsaw atau metode-metode yang lain
yang bisa jadi kelas itu menjadi suasana yang berbeda. Belajar Pak. Punya keyakinan harapan itu bisa terwujud Bu? Punya Pak, karena saya akan membuat barangkali di modul ajarnya mungkin kekurangan dari yang kemarin akan saya coba perbaiki. Tentu saja dari pembelajaran yang kemarin pun juga saya ada catatan dari saya, ini yang harus diperbaiki, ini yang harus diperbaiki. Ya, mudah-mudahan ke depan proses pembelajarannya lebih menyenangkan buat siswa terutama. Kemudian saya pun enjoy juga melakukannya. Iya. Gitu. Butuh waktu berapa lama kira-kira tuh Bu? Butuh waktu berapa lama? Mungkin seminggu Pak. Keren tuh Bu. Atau mungkin lebih dari itu, karena kelas yang saya pegang juga cukup banyak. Beda-beda ya. Beda-beda. Karakteristiknya tuh beda. Baik, terima kasih Bu. Oke, cukup.